Saya Nurul Rahmadia dengan NIM 2014030049 dari kelas MPIB semester 4 akan mempresentasikan materi yang saya jelaskan, yaitu mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pada materi kali ini yang akan saya jelaskan akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama mengenai pengertian tenaga pendidik dan kependidikan, yang kedua mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, yang ketiga pengelolaan kinerja pendidik dan kependidikan, yang keempat tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang poin kelima yaitu mengenai strategi pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenai pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa pendidikan itu adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, ataupun tutor, ataupun bisa diartikan sebagai instruktur terhadap murid-muridnya. Nah, sedangkan pengertian tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkatnya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, walaupun itu secara tidak langsung tetapi terlibat dalam proses pendidikan. Baik, selanjutnya masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan itu merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya manusia yang sangat potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Masuk pengelolaan dengan cara yang kedua, yaitu pengadaan. Pengadaan yang dimaksud di sini diartikan sebagai rekrutmen, yang mana artinya suatu proses kegiatan yang mengusahakan calon pendidik yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatannya. Baik, selanjutnya masuk kepada poin yang ketiga, yaitu mengenai pengelolaan kinerja pendidik dan kependidikan. Pengelolaan dalam kinerja pendidik dan kependidikan ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pengelolaannya itu fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Maksudnya, fungsi di sini diharapkan dilakukan dengan cara esensial bagi suatu pendidik dan kependidikan. Yang kedua yaitu seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidikan dan kependidikan itu. Yang ketiga, bagaimana tenaga pendidik dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, namun juga mengembangkan kinerja yang dilakukannya sekarang menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu bagaimana prestasi kerja yang akan diukur. Yang terakhir yaitu mengenali berbagai hambatan kerja dan menemukan penyelesaiannya dari masalah yang dihadapinya. Baik, selanjutnya masuk kepada poin yang keempat, yaitu mengenai tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dari dilakukannya pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan ini ada memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, memungkinkan lembaga pendidikan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, loyal, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan yang dijalankannya. Yang kedua, tujuannya meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi. Dan yang keempat yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis sehingga terciptanya cara kerja yang nyaman dan saling bekerja sama. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu poin kelima yang mengenai strategi pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Berikut ada beberapa strategi yang dilakukan dalam pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu ada 2 strategi. Yang pertama, strategi pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, yang pada pembinaan ini
dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan, keterampilan, serta pengetahuan, dan juga untuk mempertahankan mutu kerja dalam suatu perusahaan itu. Yang kedua, yaitu strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pada strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan ini maksudnya yaitu pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam mengupayakan, memperbaiki serta meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan, yang mana pengembangan ini lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan dan melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang. Baiklah, hanya itulah presentasi materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan kekurangan atau lebihnya, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri.